Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap peserta webinar yang terkait dengan tema pemuda sebagai garda melawan korupsi. Dan yang saya hormati juga Dr. Ali Martin, Kepala Lakepesdam NU Kabupaten Kendal yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Para mahasiswa peserta webinar yang saya banggakan, syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan webinar terkait dengan bagaimana peran pemuda sebagai garda terdepan untuk melawan korupsi. Perlu kita ketahui bahwa kita merupakan umat Rasulullah yang paling bahagia, yang harusnya menteladani apa yang diajarkan dan apa yang menjadi sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kalau di Madinah kita bisa menemukan taman surga yang namanya Raudhah, antara rumah kediaman Rasul dan mimbar tempat berkhutbahnya Rasulullah, itu yang disebut dengan taman surga. Tetapi tentunya kita tidak akan memaknai secara maknawi leterlek, karena itu bisa membawa pemberhalaan tempat. Tapi kita bisa menunjukkan bahwa di dalam makna rumah itu simbol kehidupan Nabi, dan mimbar adalah simbol ajaran-ajaran maupun perintah-perintah Nabi. Oleh karena itu, orang yang senantiasa menteladani kehidupan Nabi dan setia taat menjalankan perintah-perintah dan ajaran Nabi, maka dialah yang berhak mendapatkan taman surga. Nah, kewajiban kita adalah menteladani kehidupan Nabi serta setia taat menjalankan apa yang menjadi perintah dan ajaran Nabi. Di antaranya adalah sikap amanah, dapat dipercaya. Sikap amanah ini menjadi penting karena saat ini bangsa kita yang sudah dianugerahi oleh Allah berupa sumber alam yang melimpah ruah, tetapi ternyata masih ada juga di antara saudara-saudara kita yang hidup terbelakang, hidup termarginalkan. Karena apa? Karena ada sekelompok orang yang masih serakah, yang masih kurang terhadap apa yang dikaruniakan Allah, sehingga bumi pertiwi ini seakan-akan hanya menjadi haknya dan ahli warisnya. Disinilah bahayanya korupsi. Disinilah bahayanya sikap-sikap yang tidak amanah, yang bermakna khianat. Oleh karena itu, sebagai generasi muda harus berani mengkoreksi siapapun yang memimpin ataupun yang dipimpin, atau dirinya sendiri atau koleganya yang melaksanakan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, harus diberantas. Di kampus, kalau kalian menjumpai diri saya ataupun kolega saya maupun yang lain melakukan hal yang demikian, Anda harus berada di garda depan untuk bersama-sama ikut memberantasnya. Ini sikap amanah yang harus dimiliki oleh tiap mahasiswa, oleh setiap generasi muda, karena kalianlah kelak yang akan menjadi generasi penerus, pemegang tali estafet kepemimpinan bangsa ini. Karena itu harus mempunyai sikap yang peka terhadap hal-hal yang tidak baik, harus berada menjadi suri tauladan dan menteladani kehidupan Nabi agar sifat-sifat amanah tidak pernah hilang di bumi pertiwi ini, dan itu bisa ditunjukkan oleh segenap sivitas akademika Universitas Wahid Hasim. Ini harapan kami, semoga melalui kegiatan webinar ini bisa menghasilkan kader-kader yang akan berada di garda depan untuk menjadi pemberantas korupsi di bumi Indonesia. Selamat berwebinar, dan akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih untuk peserta webinar yang berbahagia. Sesi pertama untuk webinar dengan tema membangun jiwa kepemimpinan mahasiswa sudah selesai. Untuk selanjutnya adalah materi kedua, webinar seri kedua, yaitu dengan tema tentang anti korupsi. Acara ini akan pengisi materi adalah Bapak Dr. Ali Martin dari NU Kendal, pengurus NU Kendal, dan akan dimoderatori oleh Bapak Ubatul Azkia dari Fakultas Agama Islam, dosen Fakultas Agama Islam. Untuk Pak Ali Martin, apakah sudah bisa bergabung? Pak Ali Martin masih di mute. Ya, tak. Di bawah. Ali Martin. Pak. Sampun Mas Budi. Halo Pak Ali Martin. Wes, Oke. Oh, ganti. Oh, bisa bergabung. Assalamualaikum. Halo, Nggih. assalamualaikum semuanya. Nggih. Untuk Dengar, Mas? acara kami serahkan kepada moderator dan pemateri. Monggo. Oke, tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa? Halo, Pak Ali Martin. Halo, assalamualaikum semuanya. Oh. Masuk ya? Masuk Pak Ali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Yang kami hormati Pak Dr. Ali Martin, yang kami banggakan teman-teman peserta webinar pada kesempatan pagi kali ini. Masih semangat ya untuk materi selanjutnya. Tadi sudah materi sesi pertama, ini akan sesi kedua yang akan juga lebih menarik dari yang pertama. Beliau yang sudah ada di layar, teman-teman kalau nggak kelihatan nanti pakai speaker view ya. Jadi nanti kelihatan siapa yang ngomong. Nanti beliau adalah Dr. Ali Martin, kelahiran di Kendal 28 Maret tahun 75. Bagi teman-teman yang tinggal di Kendal atau yang asli Kendal nanti bisa menyapa beliau. Di alamat beliau di Rawasari, Jalan Bahari, Rawasari, Kendal, Jawa Tengah. Kemudian nomor HP beliau WA-nya 0818967749. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, beliau ini adalah S1 di Ilmu Politik Universitas Darul Ulum Jombang, Jawa Timur. Kemudian S2 di Magister Kajian Global Ketahanan Nasional Universitas Indonesia Jakarta atau UI. Kemudian beliau doktor di bidang hubungan internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, yang berkaitan dengan tema ini teman-teman, beliau pernah ikut TOT atau Training of Trainer, pendidikan anti korupsi yang diselenggarakan oleh KPK. Jadi kenapa kemudian panitia memilih beliau untuk ngomong soal pendidikan anti korupsi? Karena memang beliau punya basic dan bersertifikat sebagai trainer pendidikan anti korupsi. Selain itu, beliau juga aktif di Ketua Panwaslu Kabupaten Kendal tahun 2005 sampai 2008. Kemudian juga pernah sebagai pelaksana program Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU. Ini tahun 2006 sampai 2007. Jadi isu-isu atau konsen-konsen beliau yang di isu-isu anti korupsi sudah sangat banyak, teman-teman. Jadi saya harap teman-teman bisa menyimak dengan seksama. Nanti jika ada pertanyaan nanti akan bisa diajukan via chat ya. Nanti bisa ditanyakan kepada pembicara. Kemudian yang terakhir sekarang beliau juga menjabat sebagai Ketua PC Lakbesdam NU Kabupaten Kendal, kemudian juga Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Kendal. Ini biodata beliau, Pak Ali Martin. Teman-teman silakan nanti menyimak. Saya beri waktu kurang lebih 30 menit kepada Pak Ali Martin untuk sebagai pengantar. Nanti pertanyaan akan saya bacakan
via chatting dari teman-teman, nanti akan saya sampaikan kepada Pak Ali Martin. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Ali Martin, 30 menit kira-kira, monggo. Baik, terima kasih Mas Ubadillah, moderator yang kesempatan hari ini jadi undang untuk memberikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Profesor Dr. Muhtaram Rektor Unhas dan juga Bapak Kemahasiswaan, Bapak Ali Imron serta staf jajarannya dan juga seluruh panitia yang pada kesempatan hari ini kita akan diskusi membicarakan tentang gerakan anti korupsi di kalangan mahasiswa ya. Materinya kemarin sudah saya share, maaf ya. Nanti bisa ditampilkan kalau boleh ditampilkan ya. Saya share ke Pak Kamilin kemarin materinya. Ya, nah, bisa share screen ya, Mas Rifki atau Mas Kuri? Mas Kuri, ya. Baik, kita lanjut aja ya sampai nanti. Ya. Jadi para peserta semuanya dan panitia yang saya hormati, hari ini dan pekan ini mungkin ya, kita selalu disuguhi dengan drama dan juga OTT lah ya. Minggu ini, pekan ini saja kita di media diperlihatkan dua kasus lah, salah satu menteri dan juga bupati wali kota ya, yaitu wali kota Cimahi. Ini satu pekan ini kita diperlihatkan dengan kasus korupsi lah di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya korupsi ini kalau kita baca itu suatu pandemi lah itu. Kalau menurut saya itu ya, bukan lagi isu temporer ya, tapi ini udah kayak pandemi. Kalau kita lagi rame hari ini COVID-19 pandemi, ini korupsi ya sama sebenarnya mirip pandemi. Korupsi tidak hanya di Indonesia tapi hampir di beberapa negara. Maka saya materinya ini saya pakai Fight Against Corruption. Nah, kalau kebetulan saja memang dulu ketika awal-awal isu anti korupsi itu tahun setelah reformasi ya, tahun-tahun 2000-an itu kan ada namanya sebelum KPK berdiri kan memang ada namanya PKPN misalnya kan, Komisi Pemberantasan Kekayaan Negara, Pejabat Negara, PKPN misalnya. Terus kemudian ada lagi gerakan masyarakat sipil untuk anti korupsi, itu kan sudah muncul kan. Nah, itu setelah reformasi terutama tahun 2000-an terus sampai 2005 sampai 2010. Kemudian secara internasional ada muncul namanya Transparansi Internasional, terus ada lagi Partnership Governance Reform Indonesia itu yang lembaga internasional yang kemudian isu anti korupsi itu semakin menggejala di Indonesia karena terkait dengan itu beberapa masyarakat sipil juga mengambil bagian. Kebetulan saya memang dulu 2005-2007 itu PPNU bekerjasama dengan Partnership Government Reform ya, itu diberi amanat untuk menangani gerakan anti korupsi di masyarakat sipil. Nah, kebetulan salah satu ulama ditunjuk. Nah, di Jawa Tengah saat itu kalau salah 7 kabupaten
Tegal dan Magelang. Pak Ali Martin, mohon maaf, suaranya kurang jelas Pak Ali Martin. Halo. Para peserta nggak mendengar. Halo. Kurang dekat. Halo. Sudah Pak. Sorry, berarti ini harus ini. Oke, baik. Baik, semuanya peserta bisa dengar ya? Kenceng ya? Udah. Iya, udah kenceng belum? Masih kurang jelas. Halo. Jelas tapi kurang jelas, Pak. Halo. Ya, sudah Pak, sudah dengar. Sudah dengar ya? Ya. Dengar ya? Volumenya kurang. Bentar, volumenya saya kali. Baik. Halo? Halo? Siap. Sudah? Ya, sudah Pak. Sudah dengar semuanya? Oke, baik. Dengar. Oke. Sorry. Tadi volumenya tadi kurang. Saya ulangi ya. Baik. Jadi sebenarnya isu anti korupsi udah lama ya. Udah lama. Cuma baru muncul rame itu ketika pasca reformasi ya. Pasca reformasi itu mulai rame karena seiring dengan reformasi ini muncul isu-isu secara global masuk ke Indonesia lah. Dulu ada namanya komisi-komisi kan, komisi ombudsman, ada lagi komisi pemberantasan korupsi pejabat negara, KPN misalnya, itu sebelum ada KPK itu. Nah itu juga lama. Di internasional juga sama, muncul namanya transparansi internasional, ada lagi partnership government reform Indonesia. Nah, ini kemunculan ini disertai dengan arus reformasi di masyarakat sipil. Tidak hanya penyelenggara negara itu kan. Pekan ini dalam seminggu ini kita dihadapkan dengan kasus kan. Semuanya mungkin lihat hari ini, seminggu ini, pekan ini ada OTT misalnya terhadap menteri, ada menteri yang OTT, ada lagi wali kota Cimahi. Jadi saya sampaikan pada kesempatan ini, sebenarnya korupsi ini pandemi lah. Jadi pandemi itu tidak hanya COVID-19, tapi pandemi ini juga sama, korupsi, isu korupsi ini menjadi pandemi. Karena muncul setiap saat di mana saja. Nah itu gambaran. Nah kebetulan setelah informasi ini kita, halo, masih kurang jelas? Iya, hilang lagi Pak Ali. Pak Martin. Halo, kenapa ya? Halo. Iya, dengar tapi nggak jelas Pak Ali. Terus pakai apa saya? Paling bentar. Harus pakai apa ya? Udah. Halo, saya pakai. Kalau nggak pakai headset bisa nggak Pak Ali Martin? Bentar, saya pakai. Oke, sebentar ya teman-teman ya, ada teknis. Halo, Assalamualaikum. Jelas Pak? Sudah jelas ya? Ya jelas. Jelas ini ya? Ya. Baik. Baik, pada semuanya, kita ulangi saja ya. Jadi yang saya hormati Bapak Rektor Unwas dan juga Kabag Kemahasiswaan beserta jajarannya, panitia semuanya dan para peserta. Ini kita bicara tentang gerakan
anti korupsi di kalangan mahasiswa. Itu kan. Slide-nya bisa dilanjutkan aja ini. Baik, kita mulai. Mas Kuri sambil jalan slide-nya ya. Oke, dalam minggu ini, pekan ini kita kan disuguhi ya di media, ada menteri yang kena OTT itu kan. Kemudian wali kota Cimahi kena OTT itu kan. Nah, ini merupakan gambaran bagi kita, setiap pekan ini selalu ada isu-isu korupsi yang muncul di hadapan kita. Nah, korupsi ini kalau pandangan saya sebenarnya pandemi. Tidak hanya COVID-19, tapi juga isu korupsi ini adalah pandemi. Karena muncul mengenai ke siapa saja. Virus ini bisa saja kemana saja kena. Tidak hanya para pejabat negara atau penyelenggara negara. Kalau dalam kacamata sistem politik itu kan ada trias politika kan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di Indonesia tiga-tiganya sudah kena. Karena yang eksekutif yang kena OTT tidak hanya gubernur ataupun menteri, bupati, wali kota, tapi juga sudah legislatif kena, berapa anggota dewan yang kena. Tapi juga ada yang hakim agung kena. Bagi yudikatif juga kena OTT kan, yang dulu kita ketahui lah, Akhil Mokhtar dan sebagainya. Artinya dari trias politika itu tiga-tiganya sudah kena semua. Nah, maka pandemi korupsi ini kapanpun bisa muncul, bisa mengenai siapa saja itu. Karena jauh hari ke depan. Nah, saya gambarkan pertama memang sudah lama ya isu tentang anti korupsi ini, terutama pasca reformasi. Pasca reformasi, masyarakat sipil menguat, kemudian internasional juga isu anti korupsi muncul ya. Nah, contohnya misalnya Transparansi Internasional itu juga tentang isu anti korupsi. Kemudian masyarakat sipil yang lainnya ada Partnership Government Reform, itu tahun-tahun 2000 sampai 2010 masih. Nah, baru kemudian KPK muncul dengan Undang-Undang KPK itu. Nah, ya kebetulan dulu 2005, 2006, 2007 itu PBNU itu dapat ditunjuk dari Partnership Government Reform tentang isu anti korupsi. Nah, anti korupsi yang isu itu kemudian PBNU menunjuk, kebetulan waktu itu di Kendal sama di Magelang. Saya sebagai Lakodam Kendal diamanati untuk melaksanakan itu dulu. Tentang gerakan anti korupsi di masyarakat sipil sebenarnya ya. Nah, dimulai dari masyarakat sipil. Nah, beberapa hal itu nanti saya jabarkan di apa itu bentuk-bentuk prakteknya untuk anti korupsi. Nah, terminologinya sebenarnya sudah lama ya, dari bahasa Latin corruptio, kemudian corruptus, sampai kemudian corruption lah. Kalau sekarang istilahnya corruption gitu, dari bahasa Prancis. Tapi di Malaysia itu ada namanya lembaga anti rasuah itu kan. Jadi sebenarnya sama. Ini kan Melayu ya, bahasa Melayu saduran dari bahasa Arab atau yang sering disebut riswah gitu kan. Ini terminologi dari beberapa hal. Tapi kemudian dari berbagai kamus, istilahnya apa ya? Istilahnya kalau di dalam Indonesia, di Nusantara itu ada dulu namanya Pancasila Krama di dalam Negara Kertagama dan buku Staksoma ya. Hampir mirip lah. Jadi Pancasila Krama itu sebenarnya menghindari mencuri, kemudian menghindari membunuh, perbuatan yang tercela dan sebagainya. Itu sudah ada di dalam karakter bangsa Indonesia ini. Tapi ini beberapa definisi lah ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, maka korupsi di Indonesia ini, lanjut aja Mas.
Sudah dengar ya suaranya, Mas? Aman, Pak. Aman. Oke. Maka disebut pandemi itu saya anggap karena apa? Karena korupsi juga sudah masuk dalam extraordinary crime gitu kan. Maksudnya apa? Kejahatan luar biasa. Mengkhawatirkan yang mempunyai dampak pada aspek kehidupan yang lain gitu. Contoh misalnya saya gambarkan di slide bawah ini dampak ya. Di slide berikutnya saya gambarkan bahwa harusnya anggaran pembangunan itu bisa untuk membuat gedung atau pasar, tapi bisa jadi anggarannya habis untuk tindak pidana korupsi. Jadi yang satu misalnya membutuhkan anggaran-anggaran yang harusnya diperuntukkan kepada hajat hidup orang banyak, fasilitas umum yang lainnya, tapi kemudian dikorup dalam prakteknya. Misalnya ini, maaf, ada jembatan yang baru dibangun dengan dana APBN, tapi kemudian hancur belum ada setahun. Gitu. Nah, jadi dampak itu menyata bahwa dampak korupsi itu memang benar-benar terasakan. Gitu. Kadang kan orang awam atau orang di bawah bisa kita nggak korupsi itu urusan orang gede gitu kan, para elit. Gitu. Enggak juga. Isu korupsi itu justru orang-orang biasa, rakyat biasa itu yang ikut merasakan. Kenapa ya? Karena mereka juga kena dampak dari tindak pidana korupsi itu yang harusnya untuk kebutuhan rakyat banyak, untuk fasilitas umum, kemudian untuk PLT dan sebagainya, tapi dihabiskan di dalam proyek-proyek yang bisa dikorup. Ini gambaran bahwa sebenarnya dampaknya luar biasa. Nah, kemudian bagaimana Pak dalam problem sekarang mengatasinya? Ini kita baru bicara hakikat lah ya. Kalau mau jujur, semuanya itu diawali dari hal-hal yang kecil gitu loh. Kalau contoh gitu nih, ini para mahasiswa dan kita semua lah, mungkin saya juga itu kan hal-hal yang kecil, praktek anti korupsi itu misalnya contoh kita naik motor atau mobil ada pelanggaran lalu lintas adalah gitu kan, mungkin mahasiswa terburu-buru nggak bawa SIM ya kan, nggak bawa STNK dan sebagainya, kena tilang gitu kan, pasti ngajaknya berdamai. Ini suatu hal yang memang terjadi itu kan. Ini satu hal yang terjadi, berdamai dengan Pak Polisi misalnya. Udah Pak 50.000 Pak ya, atau punyanya uang 20.000 nih Pak. Ini sama-sama dalam kasus ini yang menyuap dan yang mau disuap juga sama. Ini hal yang paling kecil aja. Nah ini nanti kita lihatkan. Hal yang paling kecil terjadi sering itu. Tapi itu tidak terasa. Seperti hal yang lumrah gitu kan. Kalau bahasanya permisif gitu kan. Itu dianggap hal yang biasa, bukan suatu yang heboh. Kalau APBD BN berapa miliar itu baru heboh kan, itu hal yang kecil. Nah, maka korupsi termasuk kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, mempunyai dampak bergenerasi gitu. Bergenerasi itu tidak hanya untuk sekarang tapi untuk berikutnya dalam waktu yang cukup panjang. Nah, selanjutnya indeks anti korupsi kita memang sudah luar biasa memang ya. Bisa dianu Mas Kuri ambil lanjut. Jadi lanjut, indeksnya kita memang sudah masuk ke 2016 saja naik menjadi 37 dari urutan 90. Ada semacam kenaikan lah dari yang dulu ranking 100, terus kemudian kita naik menjadi ranking 34 sampai sekarang 37 dari urutan 90. Kita masih termasuk yang di bawah itu, indeks anti korupsi di negara-negara semuanya. Nah, lanjut Mas.
untuk dalam kacamata anti korupsi itu ada beberapa bentuk ya, bentuk yang terjadi itu seringnya. Pertama adalah slide berikutnya Mas, yang Mas Kuri, Pak Mas Kuri. Bisa dianu Mas Kuri. Nah, ini indeksnya tadi. Lanjut bawah lagi. Indeks anti korupsi kita, nah itu. Dan nanti bisa dibaca. Nah, lanjut nah bawahnya. Nah, bentuknya biasanya seperti ini. Pertama ya, ada pengkhianatan kepercayaan, ada trust. Trust itu kan korupsi itu kan biasanya kan dimulai dari sebuah kebijakan ya. Atau sesuatu yang kecil tadi. Kalau di masyarakat sipil, masyarakat secara umum kan tadi kayak ditilang, kita ngajak berdamai terus dan sebagainya. Tapi ini ada pengkhianatan kepercayaan bahwa amanah yang diberikan itu dikhianati itu kan dengan cara menggunakan kekuasaan, abuse of power itu. Jadi abuse of power itu penyalahgunaan kekuasaan. Ketika berkuasa seperti itu. Nah, kasus yang terjadi kan seringkali perizinan, kemudian penyelenggaraan kekuasaan negara itu diselewengkan. Contoh misalnya izin lobster itu kan sebenarnya kan menjadi polemik gitu kan. Nah, itu yang menjadi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, dari itu semua apa? Dari itu semua ada material benefit itu kan. Nah, material benefitnya bagaimana mendapatkan keuntungan material dengan kekuasaannya. Ya bisa jadi tidak berupa dana atau uang, tapi juga fasilitas dan sebagainya. Itu menjadi sering kita jumpai itu kan dalam kasus pandemi korupsi. Nah, lanjut berikutnya ada beberapa tidak pidana korupsi ya. Nah, yang slide berikutnya Mas Kuri. Nah, bentuknya beberapa itu kan. Ini secara umum ya, secara umum tidak pidana korupsi seperti ini. Jadi ada gratifikasi yang paling sering ya. Jadi misalnya gratifikasi itu karena mau ngurus izin, kita kepada pemegang kekuasaan yang memberi izin lah, misalnya apa wali kota atau bupati dan sebagainya itu kita memberi aja oleh-oleh. Kalau sekarang kan seringnya gratifikasi itu macam-macam kan. Nah, kasusnya ada yang memberikan fasilitas misalnya berlibur, itu juga ada. Ada juga yang memberikan fasilitas dana atau tiket liburan ke Eropa dan sebagainya. Ini contoh gratifikasi. Ada juga gratifikasi yang lain misalnya tas bermerek, yang jam tangan dan sebagainya itu contoh itu. Ada juga yang suap menyuap dan sebagainya atau penggelapan jabatan dan luar biasa. Praktek di lapangan kan sering banyak sekali. Bahkan ada juga mohon maaf gratifikasi perempuan cantik gitu kan. Itu juga ada kan kejadian yang lalu-lalu itu kan. Ini secara umum seperti itu. Nah, ada pertanyaan misalnya, mahasiswa ada yang tanya, Pak, kalau kita mau skripsi, ngasih roti ke dosen gimana gitu kan? Tanya gitu. Nah, jadi kalau mau skripsi ujian, itu kalau mau ngasih roti saja itu jangan cuma dosennya, tapi semuanya dong. Tapi diberikannya nanti setelah lulus ujian skripsi kan gitu. Jadi kalau mau pembimbingnya satu terus pengujinya satu kan 2 atau 3, ya jangan cuma bertiga, kasih juga dong Pak Dekan, Bu Kajur gitu kan. Jadi belinya roti jangan cuma 3, 2, tapi 6 lah gitu kan. Jadi tapi memberikannya jangan mau ujian skripsi, nanti kalau udah selesai gitu kan, syukuran namanya. Ini ada pertanyaan itu memang sering seperti itu. Itu juga kategori gratifikasi kalau diberikan sebelum ujian skripsi kan gitu. Saya bilang ke Mas, janganlah kalau cuma
air minum sama snack fakultas sudah memberikan gitu. Nah, ini contoh kecil ya itu seperti itu. Ada pertanyaan itu memang seperti itu. Nah, maka di Indonesia itu ada dua selanjutnya ya, pemberantasan korupsi ada dua, jadi penindakan dan pencegahan. Penindakan dan pencegahan. Mas Kuri lanjut Mas. Ya. Jadi yang paling sering itu penindakan dan pencegahan. Nah, penindakan itu kan oleh lembaga yang berwenang gitu loh. Slide berikutnya ya. Jadi kayak OTT, operasi tangkap tangan, terus dari KPK, dari kejaksaan itu penindakan. Dan itu oleh lembaga yang berwenang menangani tidak pidana korupsi, kejaksaan gitu kan, memanggil dan sebagainya. KPK itu lembaga yang berwenang. Nah, yang pencegahan itu sebenarnya dilakukan oleh siapapun, bisa baik masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, atau juga kampus-kampus. Sekarang kan sudah mulai kan ada upaya kan isu anti korupsi masuk di kampus-kampus sebagai entry point, titik awal masuk pendidikan anti korupsi. Nah, strateginya memang di Indonesia sudah keluar namanya udah ada yang ngatur ya, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 itu kan regulasi ya, undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, dan di situ ada namanya peran serta masyarakat. Stakeholder itu tidak hanya lembaga penegak hukum ya atau yang berwenang, tapi juga peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat ini kan bisa organisasi masyarakat kayak misalnya Nahdlatul Ulama dan sebagainya, tapi juga kampus, universitas, terus institusi-institusi yang lain gitu, bisa sebagai stakeholder penanganan anti korupsi. Disitulah yang mungkin kita kampanyekan sebagai pencegahan, gitu, yang strategi pemberantasan. Oke, Pak. Kita lanjut, Mas Kuri. Nah, untuk mencapai itu ada 3 ya di slide ke-11, slide 11 sebenarnya. Lanjut ya, slide 11 itu ada namanya stakeholder itu ada 3. Berikutnya, nah ini. Sebagai aparatur pemerintah, terus sebagai sektor swasta dan peran serta masyarakat tadi di undang-undang juga ada. Nah, di peraturan pemerintah 71/2000 itu kan peran serta masyarakat itu siapa saja ya, dalam pencegahan itu bisa ormas, NGO, pemberantasan tindak pidana korupsi itu ya 3 itu namanya triangle ya. Jadi ada aparatur, kemudian sektor swasta, terus kemudian masyarakat sipil. Disinilah mahasiswa masuk dalam kacamata sektor peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan selanjutnya slide berikutnya ini peran mahasiswa. Ini contoh beberapa kemarin tentang revisi RUU KPK itu kan. Mahasiswa bergerak membela KPK. Itu sudah betul sebagai penjaga moral. Mahasiswa sebagai penjaga moral memang harus menyuarakan kebenaran gitu. Apapun itu mahasiswa harus menyuarakan kebenaran, dan peran serta masyarakat ditunggu termasuk mahasiswa karena sebagai motor penggerak anti korupsi. Karena pandemi korupsi ini mohon maaf tidak hanya di aparatur negara, sektor swasta juga sama, masyarakat sipil juga
banyak juga yang ada yang kena. Bahkan lembaga penegak hukum yang harusnya menindak atau mencegah korupsi juga kena, gitu kan. Kita tahu kan ada beberapa jaksa yang kena, yang harus dia bertindak sebagai lembaga anti korupsi, tapi juga kena. Contoh beberapa hal yang terjadi. Nah, mahasiswa di sinilah yang harus selalu diberikan ruang untuk ikut melibatkan penjaga moral dari semua. Apakah ini sudah ada, Pak, di slide berikutnya ya? Ada slide yang berikutnya 13, Pak Mas Kuri. Di abad kelima itu contoh, contoh abad kelima ini ada kelompok mahasiswa lah ya, anak-anak kaum muda itu menggugat para pejabat itu. Nah, itu yaitu ini kasus Athena ini yang sering dijadikan contoh abad kelima itu Athena ya, karena itu rujukannya kita memang barat ya. Ya, tapi ini contoh yang ada yaitu di Athena yang pejabatnya para korup itu kan. Yang sering disebut para benalu merajalela. Maka kelompok-kelompok muda ini melakukan pressure lah, menuntut dan juga menggugat para jenderal para pejabat yang berkuasa itu. Maka suatu pressure itu penting juga, pressure atau tekanan ya. Maka ketika mahasiswa melakukan pressure dengan masyarakat sipil yang lainnya, ormas dan sebagainya, ini juga penting untuk menjaga diri, membangun gerakan anti korupsi di kalangan penyelenggara negara oleh mahasiswa. Karena mahasiswa lebih murni, belum punya kepentingan itu kan. Kalau sudah tidak mahasiswa, biasanya kan kepentingan institusinya itu. Apakah itu institusi eksekutif atau legislatif gitu kan. Jadi kadang-kadang yang disuarakan oleh legislatif dicurigai oleh yang lain gitu kan. Ketika yang disuarakan oleh eksekutif, gerakan anti korupsi kadang-kadang dicurigai gitu. Tapi kalau mahasiswa yang mengatakan itu dianggap lebih jernih, lebih pure, murni dari semuanya. Nah, maka sebenarnya slide berikutnya, cara pencegahannya ini slide berikutnya. Jadi untuk pencegahan ya, kalau penindakan kan lembaga yang berwenang. Nah, pencegahan itu sebenarnya dimulai dari kampus bisa. Nah, sekarang Mendikbud ya, atau Kementerian Ristek Dikti yang kemarin itu dengan KPK itu kan melakukan kampanye anti korupsi di perguruan tinggi ya sebenarnya. Caranya dengan mengadakan TOT, workshop itu kan. Nah, kebetulan 2019 saya mengikuti yang atas nama Unpas itu. Saya mengikuti TOT KPK. Di situ ya berapa hari, 2 hari itu ada permainan, ada semacam game-game itu. Nah, inilah yang pencegahan atau virus anti korupsi itu harus dimasukkan di dalam kampus. Maunya sih ada mata kuliah anti korupsi gitu kan. Tapi sementara memang di perguruan tinggi se-Indonesia juga belum bisa dijadikan MKDU. Maka dimasukkan ke insersi itu. Nah, keinginannya sih kalau saya sendiri saya masukkan di salah satu subbab ya, bahasan di materi pendidikan kewarganegaraan misalnya, itu masukkan materi-materi ini. Tapi apakah cukup dengan materi-materi ini Pak? Apakah nggak ada praktek ya? Memang sebaiknya ada praktek. Pendidikan anti korupsi melalui pendidikan karakter, pencegahan ya. Nah, kemudian ini ada namanya kampanye ujian bersih. Contoh paling gampang ujian bersih, tidak menyontek misalnya, itu kan penting. Atau yang sering disebut dengan kantin kejujuran, dulu kan sering itu. Kayaknya dulu saya lihat di mana ya, itu di farmasi ya, itu ada kantin kejujuran kan.
Iya, di farmasi masih, Pak. Iya masih kan ya, itu ada kotak uang taruh itu. Nah, tapi kalau ngambil satu yang bayarnya berapa? Kalau bisa kan uangnya dilebihkan lah. Ada snack 2.000 ya ambilnya satu, berarti kan 5.000 sisa nggak apa-apa. Itu dimulai di kampus-kampus ada kantin kejujuran. Tanpa kampanye ujian bersih. Seperti itu. Nah, dulu waktu saya di Lakusdam itu memang karena masyarakat sipil ya, itu kami memberikan materi khotbah Jumat. Jadi kami memberikan materi khotbah Jumat anti korupsi di beberapa masjid. Jadi kalau kita kebetulan waktu itu kan di Kendal pilot project-nya yaitu 20 kecamatan, kita masuki setiap kecamatan itu 3 atau 5 masjid gitu loh. Kita cetak materi anti korupsi untuk khotbah itu loh. Jadi sebulan itu kita berikan materi 1 kali khotbah lah gitu. Itu dulu gitu, karena ini waktu itu kan PBN loh yang yang punya hajat, kita pelaksananya dengan cara di lapangan seperti itu. Metode dakwah anti korupsi itu kan. Apakah metode dakwah anti korupsi juga cukup di pengajian? Kan nggak cukup. Dimasukkan kemana? Ya caranya di khotbah Jumat itu. Tema-tema itu dimasukkan. Mungkin di kampus juga perlu khotib di masjid kampus Nurul Ulum itu ada materi anti korupsi lah gitu kan, disisipkan di bulannya aktif lah ya, mahasiswanya aktif lah. Contoh seperti itu. Nah, ada lagi yang lain misalnya ada dengan transparansi kegiatan organisasi Ormawa ya, apa itu Senat atau BEM itu juga harus transparan. Misalnya apa, penggunaan dana ditempel gitu, ditempel di papan lah, di mapping gitu kan, uang kas sekian gitu kan. Kalau misalnya dananya kurang kan nanti bisa diketahui oleh publik. Wah kasihan ini BEM universitas nggak cukup dananya nih untuk ya akhirnya ada donasi gitu kan. Itu juga bagus itu loh. Jadi pencegahan atau pencegahan anti korupsi lah, kampanye transparansi itu dimulai dengan mahasiswa sendiri yang membuat itu. Tidak hanya kantin farmasi tapi penggunaan dana itu. Panitia apapun misalnya diketik bagus di copy yang gede lah maksudnya. Bukan 1 lembar yang kita buat A3 itu kan, A3 ditempel saldonya sekian. Enggak apa-apa gitu. Dosen tahu, pimpinan Kadjur tahu ya. Oh berarti ini BEM, ini Ormawa ini transparan. Ini salah satu contoh lah. Ide-ide opini ini harus menjadi gerakan. Ini di kampus seperti itu kalau mau dimulai dari yang kecil-kecil aja. Nah kalau yang contohnya ini, slide berikutnya ini. Jadi kalau di ITB sih ya, slide berikutnya itu. Jadi dibuat karangan bunga, karena mungkin eksak ini ya, maaf ya. Jadi kalau ITB kan ini kan ujiannya kayak kalkulus atau apa itu ya, itu kan rumus-rumus kali ya. Jadi mahasiswa penyontek dikasih karangan bunga, kampanye ujian akhir semester bersih gitu. Ini menjadi menarik gitu kan. Jadi mewajibkan mahasiswa mengikuti anti korupsi misalnya, ada stadium jenderal lah, sekali dia mengundang KPK itu boleh itu dan nggak bayar itu loh. Kalau BEM universitas stadium jenderal misalnya lah atau kemahasiswaan lah ya, itu mengundang KPK itu mereka pasti datang kok. Karena saya tanya mereka itu ada divisi sosialisasi anti korupsi. Ini nah, kalau ngundang KPK itu tiket dan sebagainya itu nggak mau dibayari. Bahkan aku aja bawa sendiri gitu loh mereka. Itu sudah ada SOP-nya kan di sana. Dan itu kan pernah kan saya tanyakan itu. Sampai hal yang begitu mereka sudah dibatasi itu loh. Jangankan ngasih honor, mereka udah ada tiket untuk
apa SPPD dan sebagainya dari kantor kan. Ini mungkin bisa diagendakan lah ya, kemahasiswaan atau BEM nantilah kalau sudah luring ya, itu undang Stadium Jenderal KPK yang mewakili kan bisa ketua KPK atau wakil ketua dan sebagainya, atau siapalah ya dari institusinya gitu. Insya Allah nggak bayar kok, dan saya pernah nanyakan ke mereka itu, enggak, kita nggak sampai itu, pokoknya surat saja deh gitu. Surat, nanti mereka proses tanggalnya berapa, datang nginep sendiri, apa tiket sendiri, sampai dikasih aku aja bawa sendiri gitu. Ini kan kadang-kadang nggak enak kita kan. Nah, ini contohnya terjadi seperti itu. Nah, nanti kampanye di kampus bisa aja, misalnya apa baliho, poster-poster itu kan. Ya terutama yang seperti itulah, nilai kejujuran, ya. Termasuk kepada dosen juga gitu loh. Nah, kampanyekan kepada dosen, jangan apa istilahnya nilai yang harusnya dapatnya B dapat A gitu. Dosen juga harus disentil lah, nggak apa-apa ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, ini yang contoh-contoh ini di ITB nih. Akhirnya mahasiswa anti nyontek gitu, deklarasi anti nyontek mahasiswa baru. Ini contoh ya, beberapa ini. Baik, lanjutnya opini. Nah, dengan begitu kita ada opini yang dibangun. Ini contoh aja, ada poster baliho, terus kemudian pas pandu lah itu kan. Tapi ini kan kalau misalnya yang mau dimulai dari Ormawa ya, Ormawa di Unbas ya, misalnya setiap kegiatan ditempel aja itu anggaran dananya sisa atau kurang berapa. Kalau kurang kan bisa donasi lagi. Saya yakin dosen juga mau ngasih itu kan, kalau cuma berapa 50 ribuan gitu kan bisa menutup kegiatannya mahasiswa misalnya. Baik, kita lanjutkan tentang beberapa contoh. Nah, ide-ide gagasan anti korupsi di kampus sudah mulai ini sebenarnya. Karena kenapa mulai masuk ke kampus? Karena nggak cukup masyarakat sipil, nggak cukup lembaga anti korupsi yang karena pandemi ini kan di mana-mana. Yang mohon maaf, kampus juga banyak yang kena kan, kena OTT KPK kan gitu. Karena kampus juga mendapatkan apa namanya dana pemerintah, misalnya yang kasus di mana di UNER itu kan, terus di mana lagi itu yang pembangunan rumah sakit lab, laboratorium dan sebagainya. Ini juga rawan karena didanai oleh negara. Intinya segitu. Nah, yang perlu saya tekankan di materi ini adalah bagaimana pendidikan anti korupsi di kalangan mahasiswa ini dimulai. Ya. Nah, tidak hanya opini, materi bunga rampe atau masuk di perkuliahan, tapi juga bisa juga dengan cara-cara tadi. Hal-hal yang kecil yang harus dimulai. Nah, dengan kegiatan mahasiswa, dengan atmosfer kampus yang dibuat secara baik dan jujur. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lanjut lagi, bawahnya lagi. 5 menit lagi Pak Ali. Ya, siap. Nah, ini tadi. Jadi memang kita juga harus mengingatkan tidak hanya di kampus ya, tapi di keluarga juga. Di keluarga ya kita juga nggak pengen kan bagian keluarga kita yang misalnya mohon maaf kita masuk dalam jebakan seperti itu. Nah, maka kita harus juga mengenali mencegah diri sendiri. Nah, jika misalnya maaf ini kalau tidak memungkinkan untuk membeli sesuatu ya jangan membelilah, nanti malah
direpotkan. Kita lihat kan di kasus-kasus penyelenggaraan negara kemarin kan ibu-ibu itu yang memicu juga kan, beli tas Hermes, beli jam Rolex gitu kan, beli belanja yang barang-barang yang branded lah ya. Yang kalau saya lihat di kampus kan kadang-kadang mahasiswa ini kan, ya kalau sebagian sih saya nggak tahu yang lainnya itu mahasiswa kan kadang-kadang gonta-ganti HP antar teman, saling ejek, ya itu kan. Jadi wah sepatunya branded, bajunya branded, nah, duitnya dari mana? Dari orang tua itu. Jadi mahasiswa sendiri jangan minta berlebih dari orang tua lah gitu. Tapi kita ngerti lingkungan kita gitu. Baik, kita lanjutkan. Ini contoh pendidikan anti korupsi di kampus sebenarnya ini kan. Nah, lanjut lagi Mas. Jadi kalau bisa masuk di sub pokok bahasan ya. Tapi tidak cukup dengan begitu menurut saya. Memang harus ada praktek-praktek kecil-kecil. Misalnya farmasi buat kantin itu, terus misalnya teknik buat timbuhan ujian tanpa nyontek misalnya, terus apalagi misalnya yang stadium jenderal, Olympian dan sebagainya itu kita ambil yang terakhir bawahnya beberapa poster yang saya gambarkan di kampus mana ya, Paramadina itu juga ada ya teman-teman kan. Jadi oke, ini contoh di Paramadina. Jadi tidak hanya materi anti korupsi di kelas, tapi pemutaran film itu bisa juga itu kan. Ada beberapa film-film anti korupsi itu kan kita dapatkan, dan juga ini di lomba poster itu, lomba poster misalnya buat report ya, bagaimana apa namanya anti korupsi itu dimunculkan. Poster yang suka gambar. Sekarang kan sukanya yang seperti ini di kampus-kampus. Tidak lagi tulisan tapi juga gambar, foto. Baik, sebelum saya akhiri, saya pikir saya tantang untuk gimana ya? Ada tugas, tapi kan ini bukan kuliah, ini kan sekedar webinar ya. Tugas peserta, slide berikutnya Mbak. Di lingkungan sosialisasikan dulu apa namanya anti korupsi di lingkungan kampus ya. Terus satu itu ya tugasnya di slide yang belum terakhir tadi ya. Maaf, udah dia Mas Turi. Slide yang sebelum berakhir Mas. Jadi tugas peserta menurut saya pertama untuk webinar ini sosialisasikan anti korupsi di lingkungan kampus dengan cara-cara tadi lah ya misalnya. Bawahnya lagi. Nah ini. Jadi mensosialisasikan anti korupsi di lingkungan kampus. Dimulai dari yang kecil-kecil aja dulu itu. Ormawa terutamanya, membangun organisasi mahasiswa yang profesional, transparan, akuntabel, laporan keuangan, tempel aja. Kayak saya pernah dulu lihat gimana ya, Fakultas Ekonomi ya, DEM itu ditempel gitu kan. Jadi kegiatan apa itu, seminar apa tempel. Itu yang kecil aja, jadi ormawa ya seperti itu. Terus anti korupsi ke masyarakat di lingkungan masing-masing, di kampung RT, mana-mana itu. Terus pelayanan publik transparan. Nah, ini mungkin yang saya tantang untuk peserta di mahasiswa lah ya, untuk dimulai dulu lah. Kalau di kampung yang saya lakukan ya di RT misalnya, dana RT kan ada itu untuk bangun pos ronda, untuk bangun apa itu, ya itu saya suruh nempel gitu, keuangannya tempel aja gitu loh. Kalau kurang kan nanti iuran lagi gitu loh. Kan gitu, jadi lebih enak gitu kan. Nah, baik, untuk sesi ini slide yang terakhir cuma gambar-gambar saja, contoh gambar-gambar ini kan gambar mural ya, terus yang bawahnya juga ada
sekali lagi mahasiswa ini sebagai kelompok yang murni, sebagai pressure group ya, sebagai agen perubahan. Nah, dimulailah dari mahasiswa ini, karena ketika penyelenggara negara, trias politika tadi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah kena pandemi korupsi, tambah lagi sektor swasta, perusahaan yang sering menjadi rekanan kena, apalagi masyarakat, ormas, organisasi masyarakat sipil juga tidak mungkin sendirian. Maka hanya kembali lagi ke mahasiswa sebagai kelompok elit masyarakat. Jadi mahasiswa itu sebagai kelompok elit masyarakat loh ya, dibandingkan masyarakat secara umum misalnya. Tapi mahasiswa ini kelompok elit, manusia yang tercerahkan, manusia yang berintelektual. Demikian dari saya. Terima kasih atas waktu dan ininya, silakan kita sambil berdialog diskusi. Baik, saya kembalikan ke Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Ini ada beberapa audien yang mengajukan pertanyaan, Pak Ali. Saya izin untuk bacakan. Yang pertama dari Dewi Laila Fitri, mahasiswa angkatan 2020. Bagaimana cara untuk memulai sebuah perubahan dalam mengurangi kasus korupsi yang mungkin ada pada tingkat kecamatan? Itu yang pertama dari Dewi Laila. Kemudian yang kedua, nanti biar Pak Ali sekalian kira-kira hampir berkaitan. Saya izin bertanya Pak, mengapa hukum korupsi di Indonesia itu tidak berat? Dan alhasil membuat oknum tidak jera melakukannya dan tidak membuat berpikir ulang untuk melakukannya. Saya pernah melihat berita tentang penjara mewah dengan fasilitas bintang 5. Dan juga saya mendengar kalau pelaku korupsi yang ditahan malah bisa berkeliaran di mal dengan didampingi polisi. Sontak membuat saya heran, hukum korupsi sebercanda itukah Pak? Nah ini ada dua penanya Pak Ali, seputar sementara dua dulu Pak Ali, nanti masih ada dua lagi, nanti kira-kira kalau waktunya nyampe kita lanjutkan. Sementara itu dulu Pak Ali, monggo silakan. Baik, terima kasih feedback yang bagus, luar biasa. Pertama yang berkaitan dengan kecamatan ya, itu mungkin harus dilihat kecamatan Anda tinggal, saudara tinggal atau saat KKN ya. Kalau saat Anda saudara tinggal, itu sebenarnya kita tidak mungkin sendirian ya dalam pencegahan. Ini pencegahan pertama kan. Kalau penindakan kan aparat yang berwenang, ya Mbak. Pertama banyak harus ngajak partner lah bahasanya ya. Bisa ormas misalnya ormas itu ya teman-teman organisasi, apakah Ansor ataukah NU di tingkat kecamatan atau apa, untuk melakukan pendampingan. Bisa audiensi dulu dengan Pak Camat misalnya kan, di kecamatan mungkin dianggapnya ini sudah banyak pungutan itu kan biasanya gitu, ada pungutan, buat surat ini diminta 200, diminta 300 kan gitu, kadang-kadang kan gitu. Nah, audiensi aja dulu, tapi Anda kalau atas nama pribadi itu biasanya nggak kuat memang. Kalau atas nama pribadi tanyakan. Nah, atas namanya kalau bisa atas nama institusi, Anda aktif di mana, ya. Dulu waktu dilakukan jam kendali itu pilot project anti korupsinya gitu, kita minta ya, ke ketua DPRD, APBD gitu kan, kita minta resmi itu kan, kita bersurat, kita audiensi minta APBD-nya tahun ini mana Pak, ya mau nggak mau dia kasih, itu kan dokumen publik itu. Tapi kalau kita nggak minta ya nggak dikasih gitu kan. Nah, baru kita tanyakan yang berkaitan dengan fasilitas umum. Nah, kalau di kecamatan Anda lebih baiknya pertama audiensi dulu atau ketemu dulu, tabayun bahasanya.
bahasanya tabayun. Apa, mohon maaf, apakah benar ini banyak ada pungutan-pungutan di kecamatan? Kalau gitu kan nanti mereka akan memperbaiki. Kalau sudah diingatkan tidak bisa, ya baru kan Anda ngajak undang wartawan misalnya, undang wartawan sampaikan terjadi pungutan di kecamatan ini, nggak apa-apa ya. Saya juga pernah mendampingi Karang Taruna lah ya, namanya di kampung itu ada pungutan-pungutan di kecamatan di tempat daerah saya lah. Tapi sebelum ke wartawan mereka mengakui ya sudah dirubah, yang penting dirubah. Tapi tergantung pejabatnya kan. Kalau pejabat diganti kan nanti ada yang baik ada yang. Yang kedua itu berkaitan dengan hukum ya. Jadi di Indonesia ini memang ada hukum di Indonesia yang tadi apa, penjara mewah, bisa jalan-jalan gitu kan, bahkan Gayus dulu bisa nonton di Bali, nonton acara dan sebagainya, jalan-jalan. Itu di Indonesia memang hukuman untuk tindak pidana korupsi itu belum maksimal, masih berkaitan hukuman kurungan yang memang ada dapat 6 tahun ditambahi. Itu yang dulu yang sering terkenal namanya hakim itu apa? Artijo itu kan, Alkosar itu kan. Nah itu kalau ada yang dapat 7 tahun bisa dinaikkan jadi 15 tahun gitu kan. Kayak kasus Angelina itu kan, itu ditambahi itu kan 2 kalinya. Dari 7 tahun jadi 15 tahun. 15 tahun luar biasa. Tapi kalau yang berkaitan dengan apa namanya, tadi bisa jalan-jalan dan sebagainya. Sekali lagi yang terjadi adalah trias politika kita sudah rusak. Tenaga ininya justru disuap. Jadi kalau misalnya ini maaf biasanya kan gini, dalihnya berobat, dari berobat ke luar, dari lapas kemudian ke rumah sakit. Habis dari rumah sakit kan ke mall dulu gitu ya. Diantar oleh tenaga keamanannya itu kan yang dampingi gitu kan. Itu udah kena itu. Enggak sesuai dengan SOP. Jadi kalau ke rumah sakit ya ke rumah sakit terus balik lagi kan gitu. Nah, yang seringnya seperti itu. Nah, kalau di Cina memang di Hong Kong ya itu juga ada yang langsung ada yang ditembak mati, ada yang tapi memang di beberapa tempat itu mengundurkan diri. Baru diduga saja mengundurkan diri. Memang ada yang mengusulkan dengan tindak pidana korupsi yang sekian miliar dihukum gantung atau ditembak mati misalnya. Nah, tapi itu juga mendapat tentangan di Indonesia. Para aktivis HAM, hak asasi manusia menganggap hukuman mati itu masih menjadi perdebatan. Karena hak asasi manusia sudah dilindungi gitu kan. Jadi negara demokrasi kayak Indonesia ini memang berat dalam penanganan dari berbagai perspektif. Karena pelanggaran HAM itu nanti dituduhkan terhadap kasus tersebut. Nah, ini menjadi perdebatan. Tapi untuk baiknya memang ada yang bilang hukumannya belum maksimal, masih seperti itu. Siapa yang bisa menjamin penyelenggara negara dan lembaga pemasyarakatan tidak bisa disuap? Toh ada kamar penjara yang mewah kayak bintang 5 kan? Ternyata ada kan? Tapi sekali lagi kita kembalikan ke regulasinya. Kalau regulasinya memungkinkan memang harus dibuat yang efek jerah tadi, penjara di muka umum. Ada lagi? Mungkin kayaknya ini dicukupkan Pak Ali Martin. Masih ini saya udah di notif sama panitia untuk dicukupkan karena masih ada pembicara selanjutnya. Masih ada beberapa pertanyaan sebelumnya Pak Ali Martin, tapi masih ada 3 lebih ini. Tapi mohon maaf peserta diskusi seminar tidak bisa saya bacakan satu persatu. Mungkin di lain kesempatan teman-teman mahasiswa jika ketemu dengan Pak Ali Martin di FISIP di kampus Sampangan bisa menyapa beliau, berdiskusi, beliau welcome.
entah nanti atas nama Ormawa atau komunitas, silahkan bisa berkontak langsung dengan beliau. Mohon maaf peserta nggak bisa membacakan satu persatu karena waktunya terbatas Pak Ali Martin. Saya menyimpulkan sedikit saja sebetulnya bagaimana kemudian peran mahasiswa ya, karena ini temanya bagaimana peran mahasiswa dari skop yang paling kecil, dari lingkungan yang paling kecil, bagaimana teman-teman bisa turut serta aktif. Tadi disinggung oleh Pak Ali Martin, bagaimana kita terlibat dalam gerakan-gerakan anti korupsi. Minimal ikut demo lah ya. Jadi kalau ada demo ke gubernuran, Pak Ali Martin nggak mungkin melarang. Saya yakin itu. Entah demo tentang korupsi atau demo tentang isu apa RU apa, saya kira Pak Ali Martin akan mendorong karena itu bagian dari edukasi kita. Edukasi kita demo masak ini. Demo masak, asal tidak demo masak aja. Jadi bagaimana biar kita kecerdasan organisasinya itu juga teruji. Jadi tidak hanya kemudian kita teori di dalam kelas, tapi bagaimana kita ikut menggerakkan di masyarakat. Tadi contoh-contoh beberapa hal sudah disebutkan oleh Pak Ali Martin, bagaimana dari hal yang paling kecil kita bisa lakukan. Saya kira itu Pak Ali Martin sebagai penutup. Saya minta closing statement-nya kira-kira 1 menit sajalah untuk sebagai penutup kepada Pak Ali Martin. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Subhat. Yang saya hormati Pak Nitya dan semuanya dan peserta webinar. Untuk closing statement saya, jadi gerakan anti korupsi ini tidak bisa diamanatkan pada lembaga anti korupsi yang berwenang saja, tapi memang dari kita dan masyarakat. Karena kita lingkungan kampus, maka mari mulailah dari kita. Misalnya dengan hal yang kecil tadi, ada kantin kejujuran, ada LPG yang ditempel, kampanye anti nyontek, ya. Terus apalagi itu anti gratifikasi ke dosen, ya, mohon maaf loh. Misalnya kan itu juga kadang-kadang diperhatikan itu. Kalau mau sesuatu itu nanti setelah ujian skripsi, biasanya di situ Mas. Nah itu semua dari kami yang pernah ikut TOT KPK, harapannya ke depan dari mahasiswa itu ada materi-materi anti korupsi, apakah masuk di pokok bahasan di materi kuliah ataupun praktek HIM di Ormawa, itu bisa dimulai. Undanglah KPK, nggak apa-apa. Toh undang mereka nggak mau dibiayai biasanya. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat pada mahasiswa dan kemahasiswaan, bagian mahasiswaan untuk selalu berdampingan dengan masyarakat dan mahasiswa. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan teman-teman buat Pak Ali Martin dari tempat masing-masing ya. Oke, terima kasih Pak Ali Martin atas waktunya dan berbagi ilmunya. Kami ucapkan luar biasa atas sharing. Tadi materi yang di-share Pak Ali Martin nanti bisa diminta ke panitia teman-teman kalau membutuhkan. Kemudian saya kembalikan, saya selaku moderator, mohon maaf Pak Ali Martin kalau ada yang kurang berkenan. Karena waktunya terbatas, saya kembalikan kepada panitia. Mas Rifki, monggo silakan. Monggo Pak Ali Martin kalau mau undur diri ini tidak mengusir, silakan. Saya ada jam ngajar daring online. Siap. Monggo Pak Ali Martin.